Halo, hari ini saya akan menjelaskan untuk membahas materi kita minggu ini, yaitu tentang motivasi, komunikasi, persepsi manusia dalam pengembangan kepribadian. Kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama adalah tentang konsep-konsep dasar motivasi. Dari definisi dulu ya. Jadi motivasi adalah proses yang menghasilkan intensitas, arah, dan ketekunan individu dalam usaha untuk mencapai tujuan. Jadi yang pertama, intensitas. Jadi seberapa keras usaha seseorang tersebut dalam mencapai tujuan. Kemudian arahnya, tujuan yang menguntungkan organisasi, dan juga ada satu lagi, ketekunan, berapa lama usaha seseorang. Nah, individu yang termotivasi pada akhirnya akan bertahan melakukan suatu tugas dalam waktu yang cukup lama demi mencapai tujuan dibandingkan dengan individu yang tidak punya motivasi. Ada beberapa teori dari motivasi, ada 3 teori utama yang kita bahas dulu hari ini. Yang pertama adalah teori hierarki kebutuhan dari Maslow. Seperti yang sudah kalian ketahui dari perkuliahan di mata kuliah yang lainnya, bahwa teori Maslow ini ada 5 tingkatan dalam satu piramidanya ya, ada 5 hierarki kebutuhan. Jadi yang pertama adalah fisik, kemudian kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kemudian kebutuhan penghargaan, dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Nah, jika setiap kebutuhan ini banyak dipuaskan, maka kebutuhan yang berikutnya akan menjadi dominan. Misalkan nih, kebutuhan fisiologinya terpenuhi, jadi dari kebutuhan fisiknya ya, fisiologi adalah fisiknya, mulai dari sistem pernapasannya, peredaran darahnya, semuanya sudah terpenuhi, maka orang tersebut sehat secara fisik. Kalau sudah sehat secara fisik, maka kebutuhannya akan naik ke fase piramida yang berikutnya, yaitu kenyamanan dan keamanan. Jadi nggak cukup hanya dengan sehat secara fisik, juga dia akan mencari kebutuhan nyaman dan aman. Kalau udah nyaman dan aman, akhirnya ada kebutuhan sosial di sini. Jadi mempunyai, saling memberi rasa kasih sayang, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kebutuhannya tingkat rendah, jadi kebutuhan yang dipenuhi secara eksternal ya, yaitu kebutuhan fisik dan keamanan saja. Nah, sedangkan kebutuhan tingkat tinggi adalah kebutuhan yang dipenuhi secara internal, yaitu kebutuhan mulai dari kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan aktualisasi diri. Jadi serendah-rendahnya orang ya, manusia itu butuh 2 hal ini ya. Yang rendah yaitu kebutuhan safety dan fisiologis. Kemudian ada teori X dan teori Y dari Douglas MacGregor. Teori X ini adalah diasumsikan bahwa seseorang tidak menyukai kerja, kurang berambisi, menghindari tanggung jawab, dan harus diarahkan dan dipaksa untuk berprestasi. Sedangkan teori Y diasumsikan bahwa seseorang menyukai kerja, bertanggung jawab, mampu membuat keputusan, mengarahkan diri sendiri, dan mampu mengendalikan diri. Nah, kalau dilihat berarti teori X ini adalah saat seorang ini adalah yang nampak malas-malasan ya, kurang bergairah, dan harus dipush oleh orang lain untuk menjadi seseorang yang berprestasi. Sedangkan teori Y adalah orang yang punya ambisi ya, yang punya pengendalian diri untuk mencapai tujuan, sehingga dia nampak bersemangat dan lebih bergairah dalam mencapai tujuan. Ada juga teori 2 faktor menurut Frederick Fresberg ya. Teori 2 faktor ini yang pertama adalah faktor intrinsik yang berhubungan dengan kepuasan kerja, sedangkan faktor ekstrinsik yang berhubungan dengan ketidakpuasan. Ada faktor hygiene. Faktor-faktor hygiene ini adalah faktor-faktor seperti kebijakan perusahaan dan administrasi, kemudian bagaimana sistem pengawasan dan gajinya,
di mana ketika sesuai dalam suatu pekerjaan akan menenteramkan dari pekerja. Jika tidak sesuai, orang-orang tidak akan terpuaskan. Ini jika dia sudah bekerja. Kemudian, ini pandangan yang kontras dari kepuasan dan ketidakpuasan menurut Herzberg. Ya, jadi kalau misalkan ada motivasi dan hygiene faktor yang baik, maka dia akan menuju ke satisfaction atau kepuasan. Nah, ini beda dengan teori-teori tradisional yang mana puas atau tidak puas ini hanya suatu hal yang hanya dua hal saja. Namun menurut asumsi dari Herzberg ini ada faktor dari motivasi dan juga faktor dari hygiene tadi. Ada teori ERG dari Clayton Alderfer. Ada 3 kelompok kebutuhan inti, yaitu eksistensi, hubungan, dan pertumbuhan. Nah, kebutuhan inti dulu. Eksistensi ini adalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar. Sedangkan hubungan, maksudnya di sini adalah keinginan untuk menjalin hubungan antar pribadi atau hubungan sosial. Dan pertumbuhan adalah keinginan untuk pengembangan diri. Jika lebih dari satu kebutuhan dapat beroperasi pada saat yang bersamaan, kemudian jika kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi tidak dapat dipenuhi, maka keinginan untuk memuaskan kebutuhan di bawahnya akan meningkat. Ya, misalkan dia karena ingin memenuhi kebutuhan pertumbuhan, keinginan untuk pengembangan diri, maka di kebutuhan yang di bawahnya akan meningkat, yaitu kebutuhan dari hubungan dan kebutuhan inti dari seseorang atau individu tersebut. Ya, ini gambarannya. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan dari eksistensi, kemudian kebutuhan dari hubungan terpenuhi, maka kebutuhan dari pertumbuhan juga akan semakin meningkat dan terpenuhi. Namun jika ini tidak terpenuhi, maka yang di bawahnya akan kebutuhannya akan meningkat, ya. Walaupun ya seseorang tersebut kalau misalkan tidak terpenuhi kebutuhan ininya, pertumbuhannya, dia akan mengalami regresi, ya. Kalau dari sisi psikologis mungkin dia akan mengalami frustasi karena tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut. Itu dari 3 teori utama yang biasa digunakan untuk mendasari dari teori-teori dari motivasi. Motivasi sendiri memiliki 3 aspek, ya. Keadaan terdorong dalam diri, kemudian perilaku yang timbul dan terarah karena keadaan terdorong tersebut, dan yang terakhir adalah tujuan atau goal yang ditujukan oleh perilaku. Jadi misalkan seseorang punya dorongan, misalnya ada kebutuhan secara mental, harus menjadi seorang yang kuat dan harus menjadi seorang yang mampu beradaptasi dalam segala perubahan, maka akan muncul perilaku yang timbul karena keadaan tadi. Bisa jadi orang tersebut ya dalam mengadaptasi dari perubahan, dia akhirnya menunjukkan perilaku bahwa dia mampu beradaptasi, sehingga tujuannya adalah dia mampu untuk melakukan adaptasi dan akhirnya bisa beradaptasi dengan baik dari segala perilaku. Misalkan COVID itu ya, ada dorongan dari individu untuk memenuhi perubahan akibat COVID ya. Kemudian perilakunya dia mampu ada perilaku yang timbul dan terarah untuk mengatasi perubahan akibat COVID. Misalkan dia mampu untuk menerapkan protokol kesehatan, mampu melaksanakan aturan-aturan yang berlaku, dan kemudian tujuannya akhirnya tercapai. Dia mempunyai perilaku yang adaptif terhadap COVID-19. Ya, itu tadi sebenarnya teori penetapan tujuan dari Edwin Locke ya. Jadi mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan itu ada tahapan-tahapannya. Ya. Selanjutnya ada 4 macam mekanisme motivasional dari Edwin Locke tadi. Jadi ada tujuan-tujuan mengarahkan
perhatian, tujuan mengatur upaya, tujuan meningkatkan persistensi, dan tujuan menunjang strategi dan rencana-rencana kegiatan. Pada intinya, 4 macam mekanisme motivasi ini berakhir pada tujuan yang ingin dicapai oleh individu. Nah, indikator motivasi itu berarti yang bagaimana? Menurut Abin Syamsuddin Makmun, ada beberapa indikator ya. Yang pertama, durasi dari kegiatan, frekuensi kegiatan, persistensi pada kegiatan, ketabahan, keuletan, dan kemampuan dalam menghadapi rintangan dan kesulitan, devosi dan pengorbanan untuk mencapai tujuan, tingkat aspirasi yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan, tingkat kualifikasi prestasi atau output yang dicapai dari kegiatan yang dilakukan, dan arah sikap terhadap sasaran kegiatan. Jadi, untuk menunjukkan seseorang ini punya motivasi, ada motivasi dalam dirinya, ada 8 indikator ini yang harus muncul pada individu tersebut. Dan untuk memahami individu ini mempunyai motivasi atau tidak, bisa juga kita lihat dari indikator-indikator tersebut. Nah, pada akhirnya motivasi ini adalah sebuah kunci untuk memahami bentuk perilaku dari manusia. Kalau misalkan kita melihat perilaku manusia saja tanpa melihat atau tanpa mengesampingkan motivasi, maka kita tidak bisa secara utuh melihat apakah individu tersebut perilakunya memang sesuai dengan yang kita pahami saat itu. Fungsinya apa sih untuk mempelajari motivasi ini? Kalau di dalam dunia organisasi, akhirnya kita bisa memahami sebab-sebab dari dinamika perilaku. Contohnya, bagaimana kinerja kerja, kemudian perilaku karyawan, kalau misalkan menjadi seorang kepala ruangan itu berarti bisa mengendalikan perawat-perawat pelaksana yang ada di bawahnya, kemudian bisa melakukan turnover atau penggantian karyawan dari hasil perilaku-perilaku tidak produktif yang bisa kita lihat dari motivasi dari perawat pelaksana, ataupun kalau dalam dunia kerja ya berarti karyawan yang ada di bawah manajerial kita. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah kita jadi tahu sebab-sebab dari dinamika perilaku. Jadi perilaku itu tidak didasarkan hanya dari satu penyebab saja. Misalkan, si A misalkan malas-malasan, itu sebabnya hanya satu, misalkan disebabkan karena dia tidak mampu melakukan manajemen waktu. Tidak hanya seperti itu, jadi perilaku itu dihasilkan dari banyak faktor, termasuk faktor motivasi dari diri orang tersebut. Nah, harapannya kalau misalkan kita bisa mengerti perilaku dan bisa memprediksi perilaku karena kita memahami motivasi dari karyawan atau perawat pelaksana yang ada di bawah manajerial kita bisa mempertimbangkan kesempatan-kesempatan pemberian kerja atau promosi pada karyawan tersebut. Yang ketiga, sebagai seorang pemimpin perusahaan atau seorang manajer, pada akhirnya saat kita mengetahui motivasi dari karyawan yang kita pimpin, itu bisa menciptakan lingkungan kerja yang dapat meningkatkan perilaku produktif dan bisa menurunkan perilaku-perilaku tidak produktif yang muncul bagi beberapa atau sebagian dari karyawan. Nah, misalkan ada yang karyawan yang termotivasi dengan uang insentif, maka kita bisa menggunakan bahwa sebuah data atau pengetahuan ini untuk membuat strategi, misalkan kenaikan gaji untuk mempengaruhi kinerja dari karyawan yang kita pimpin, atau yang lainnya, karena tidak semua dari karyawan atau manusia ya dalam hal ini itu hanya termotivasi dengan uang, mungkin dengan kenyamanan bekerja, mungkin dengan
waktu yang fleksibel atau yang lainnya. Jadi dengan mempelajari motivasi dari masing-masing individu, seseorang yang kita pimpin ini akan mampu membuat kita sebagai pemimpin atau di sisi manajerial itu bisa meningkatkan perilaku produktif. Dan akhirnya kan bisa produktif, bisa kinerja dari keseluruhannya bisa meningkat. Nah, dari motivasi sudah saya cukupkan. Nah, kemudian bagaimana sih kita dalam berkomunikasi secara umum saat kita sebagai perawat kepada pasien? Nah, dengan motivasi yang baik ya, dengan keinginan yang sangat besar untuk menyembuhkan pasien, hal yang berikutnya perlu kita pelajari adalah bagaimana kita mendeliver keinginan tersebut, ya, harapan tersebut dengan baik dan mencapai goal bersama dengan pasien, yaitu pasien bisa kita bantu untuk cepat sembuh atau cepat pulih dari keadaannya. Nah, di sini diperlukan komunikasi terapeutik namanya. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Jadi, di komunikasi terapeutik ini kita mampu untuk membantu pasien beradaptasi dengan stres atau masalahnya, kemudian membantu pasien untuk belajar, dan akhirnya mampu membantu pasien kembali ke posisi awalnya saat sehat, entah itu sehat secara fisik ataupun secara mental. Kemudian dalam kerja kita dalam melakukan layanan asuhan keperawatan tidak mungkin kita belajar hanya dengan pasien saja, tapi kita juga bisa dan membutuhkan banyak komunikasi dengan tim kesehatan lainnya. Nah, interaksi-interaksi yang diperlukan dengan anggota tim layanan kesehatan ini membentuk lingkungan kerja yang sehat jika mampu diterapkan dengan baik. Nah, komunikasi dengan tim kesehatan lain ini berfokus pada pembentukan tim, kemudian fasilitasi proses kelompok, melakukan kolaborasi, konsultasi, delegasi, supervisi, kepemimpinan, dan juga manajemen. Jadi tidak hanya memberikan perintah atau tugas saja, tapi juga tetap harus mempertimbangkan aspek-aspek lain ya, fokus-fokus lain untuk menjalin komunikasi yang baik sehingga mampu membentuk lingkungan kerja yang sehat. Nah, akhirnya membutuhkan banyak keterampilan komunikasi. Jadi ada kemampuan dalam berbicara, melalui presentasi, kemudian mampu berkomunikasi secara persuasif, mampu bekerja sama dalam memecahkan masalah kelompok, kemudian dapat juga misalkan kita saling antara tim itu bisa memberikan tinjauan performa masing-masing sehingga kita bisa melakukan evaluasi diri ataupun evaluasi dari seluruh kinerja dari tim kita dan bisa mencapai goal yang baik. Dan yang terakhir, mampu menuliskan laporan. Nah, kenapa kok menuliskan laporan ini juga bagian dari komunikasi? Karena beberapa institusi juga tanpa adanya laporan tertulis, ya, kita tidak bisa membuktikan bahwa kita sudah melakukan suatu kinerja dalam sebuah tim. Jadi tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan dalam memecahkan suatu masalah tersebut harus dilaporkan secara rinci dan baik, sehingga bisa dipelajari lagi nantinya jika menemui masalah yang sama dengan yang dihadapi oleh tim sebelumnya. Yang selanjutnya kita membahas persepsi manusia. Nah, persepsi ini merupakan konsep yang sangat penting sebetulnya dalam psikologi.
Jadi bagaimana manusia memandang dunianya itu adalah persepsi. Apakah dunia terlihat berwarna cerah, pucat, hitam? Itu semuanya bergantung pada persepsi manusia yang bersangkutan. Nah, persepsi ini beda dengan sensasi. Ya. Nah, sensasi adalah proses manusia dalam menerima informasi sensoris. Ya, berasal dari energi fisik dari lingkungan melalui penginderaan dan menerjemahkan informasi tersebut menjadi sinyal-sinyal neural yang bermakna. Misalkan nih, seseorang melihat. Nah, kalau melihat berarti kan menggunakan indera visual, yaitu mata. Nah, seseorang ini melihat benda berwarna merah. Nah, berarti ada gelombang cahaya dari benda tersebut ditangkap oleh mata, diproses dan ditransformasikan menjadi sinyal-sinyal di otak yang kemudian diinterpretasikan oleh seseorang tersebut, oh ini benda berwarna merah. Nah, beda ya dengan sensasi. Nah, persepsi ini adalah sebuah proses yang aktif dari manusia dalam memilah, mengelompokkan, serta memberikan makna pada informasi yang diterimanya. Nah, bisa jadi ya, setelah melihat benda yang berwarna merah tadi, orang bisa memberikan sensasi terhadap warna merah tersebut. Orang tertentu akan merasa bersemangat ketika melihat warna merah itu misalkan. Nah, rasa semangat yang ditimbulkan tersebut adalah persepsi. Nah, kalau menurut Philpott tahun 1999 ya, ini perception is a constructive process by which we go beyond the stimuli that are presented to us and attempt to construct a meaningful situation. Jadi sebuah proses yang sangat konstruktif ya dari stimulasi dari sensori tadi yang akhirnya bermakna ya menyebabkan suatu hal tersebut menjadi bermakna terhadap diri seseorang tersebut ya. Misalkan nih saya contohkan di gambar ini adalah seseorang yang sedang mendengarkan lagu. Nah, kan ini ada proses yang banyak ya. Mendengarkan lagu diproses dari otak. Oh, ini lagu yang enaknya. Untuk menyenangkan hati, ada beberapa lagu yang menurut seseorang itu membuat lebih happy dibandingkan lagu yang lain. Nah, rasa senang yang ditimbulkan dari beberapa lagu menurut orang tersebut itu yang akhirnya menjadi persepsi. Bahkan bisa jadi juga hal yang bermakna. Nah, bermakna itulah yang menghasilkan persepsi dari manusia. Nah, prinsip dari persepsi, sebagian besar dari prinsip persepsi ini sebenarnya bisa mengikuti dari teori Gestalt. Nah, Gestalt ini percaya bahwa persepsi bukanlah hasil penjumlahan bagian-bagian yang diindera seseorang, tetapi lebih dari itu. Ya, jadi lebih keseluruhan, the whole, lebih dari itu. Ya, seperti yang saya contohkan tadi, hanya dengan mendengarkan lagu bisa jadi persepsi seseorang itu bisa nggak hanya oh ini lagu nyaman didengarkan, tapi bisa lebih dari itu. Misalkan bisa membangkitkan memori seseorang tersebut terhadap masa lalu yang menyenangkan sehingga dia bisa berlipat-lipat senangnya. Nah, persepsi ini bisa kita gunakan dalam komunikasi terapeutik tadi kepada pasien kita dalam memahami kita tahu motivasinya pasien kita, kemudian kita tahu bagaimana persepsinya pasien kita dalam menanggapi sesuatu hal yang dia sukai, maka kita bisa memberikan atau membantu pasien untuk mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan dalam menyenangkan atau mempercepat kesembuhan dari pasien. Balik lagi ke teori Gestalt ya. Gestalt ini menjabarkan beberapa prinsip yang dapat menjelaskan bagaimana seseorang menata sensasi menjadi suatu gambar, menjadi suatu bentuk persepsi. Nah, misalkan ada gambar seperti ini. Kalau dilihat saja, ini kan hanya sebuah segitiga terbalik, terus ditambahkan ada bujur sangkar berwarna biru, ya. Kemudian ada segitiga yang juga terpotong, ya. Ada seseorang yang melihat ada segitiga putih di tengah
walau tanpa garis yang membentuk segitiga tersebut. Nah, yang ini. Ada juga yang tidak melihat seperti ini. Nah, itu artinya prinsip persepsi yang menurut Gestalt ini adalah bagaimana seseorang menata sensasi menjadi bentuk persepsi. Nah, prinsip persepsi yang utama adalah prinsip figure and ground, ya. Prinsip persepsi figure and ground ini, ya, menggambarkan bahwa manusia secara sengaja maupun tidak bisa memilih dari serangkaian stimulus. Mana yang menjadi fokus atau bentuk utama, mana yang menjadi latar atau background. Nah, contoh gambar seorang gadis dan nenek ini menunjukkan bahwa seseorang dapat menjadikan bentuk gadis sebagai figur dan detail lain sebagai background atau sebaliknya. Kemudian ada tipe-tipe dari persepsi. Yang pertama, kalau menurut dari Sandi ya tahun 2020, persepsi itu dibagi menjadi dua, ada persepsi positif dan juga persepsi negatif. Nah, persepsi positif ini adalah persepsi yang mendeskripsikan semua dari keseluruhan pengetahuan dan responnya yang berkelanjutan pada seseorang untuk digunakan sebagai hal yang baik. Nah, itu adalah persepsi yang positif. Sedangkan persepsi negatif ini mendeskripsikan bahwa pengetahuan dan respon yang didapatkan ini nggak sesuai ya atau tidak berharmonisasi dengan baik terhadap objek persepsi. Jadi akan menghasilkan suatu penolakan, sebuah perilaku pasif ya dari objek yang menurut seseorang tersebut menurut dia tidak mengenakan hatinya ya. Itu adalah persepsi negatif. Nah, terus faktor apa saja kalau begitu yang mempengaruhi persepsi? Kalau menurut Rahmat ya tahun 2000 dalam Arifin Fuadi dan Kuswarno tahun 2017 ini menjelaskan ada faktor fungsional dan struktural. Faktor fungsional ini berdasar dari kebutuhan, pengalaman, dan hal-hal lain yang masuk ke dalam personal dari pasien atau seseorang tersebut. Nah, kalau faktor struktural ini berasal dari stimuli dari fisik ya, berasal dari efek-efek neurologis yang disebabkan oleh sistem syaraf ya. Beda dengan fungsi yang fungsional faktor tadi yang berasal dari pengalaman. Nah, kalau menurut Restianti, ini persepsi ini dibagi menjadi dua faktor, internal faktor dan eksternal faktor. Nah, yang internal ini sama seperti yang disebutkan Rahmat itu sebagai faktor fungsional, yaitu pengalaman, kebutuhan, dan ekspektasi-ekspektasi dari individu. Sedangkan eksternal meliputi bagaimana penampilan, kemudian memang sebuah bentuk alamiah dari stimulus dan situasi-situasi lingkungan. Terus bagaimana proses dari terbentuknya persepsi? Ada 4 stase. Ya, kalau dari Walgito ini dari fase yang pertama ini disebut sebagai proses yang natural atau proses dari fisik karena melibatkan stimulus dari syaraf manusia ya. Kemudian di stase yang berikutnya, di stase kedua, ini dikenal sebagai stimulus. Jadi, hasil dari proses sistem syaraf tersebut kemudian menghasilkan stimulus. Ya, jadi organ-organ sensori.
Kemudian stase yang ketiga, ini disebut juga dengan proses psikologis. Jadi sebuah proses dari masing-masing individu menjadi lebih awas, lebih aware terhadap stimulus yang diterimanya. Dan yang terakhir, fase keempat, ini menghasilkan suatu proses persepsi. Ini bisa menciptakan sebuah respon dan perilaku yang diakibatkan oleh stimulasi yang didapatkan dari stase yang pertama tadi. Nah, dari motivasi, kemudian komunikasi, dan persepsi, nah dari situ kita akan belajar banyak bahwa setiap manusia, setiap individu itu berbeda. Semakin berbeda, nah kita bisa mengesampingkan hal-hal yang negatif dan bisa berfokus pada hal-hal yang positif. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan mengenali motivasi dan persepsi dari individu lawan kita dan bisa melakukan komunikasi yang baik. Kalau dalam hal ini, sebagai seorang perawat, mengkomunikasikan dengan yang baik dan bertujuan dalam menyembuhkan pasien, maka kita bisa melakukan komunikasi terapeutik yang mungkin bisa kita bahas di pertemuan di mata kuliah yang lainnya tentang komunikasi. Untuk materi hari ini saya cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.